Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Cian Lupinda dari program studi statistika. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu ejaan dalam Bahasa Indonesia. Pengertian ejaan sendiri adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, penataan kata meliputi pemisahan dan penggabungan kata. Penulisan atau tata kata secara rinci termasuk unsur serapan, huruf, dan tanda baca. Selanjutnya ada 3 aspek ejaan. Yang pertama, aspek fonologis, yaitu penggambaran fonem dengan huruf dan penyusun abjad. Yang kedua, morfologis, yaitu penggambaran satuan-satuan fonemis. Dan yang ketiga, ada sintaksis, yaitu penandaan ujaran berupa tanda baca. Ada 4 ejaan yang pernah ada dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Panopusyen. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Yang ketiga, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Dan yang keempat, ejaan yang kita gunakan sekarang, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, tidak memiliki tingkatan-tingkatan dan sebagainya. Yang ketiga, suku-suku yang ada di Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Fungsi ejaan secara khusus sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan, serta sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah, ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, pemakaian huruf bahasa Indonesia. EYD mengandung 26 huruf, dan di setiap hurufnya melambangkan fonem tertentu. Ke-26 huruf ini digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu vokal dan konsonan. Seperti yang kita ketahui, huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O, dan sisanya adalah huruf konsonan. Penulisan huruf ejaan. Untuk huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat, unsur nama orang, dalam petikan langsung, nama geografi, nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa, dan dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, kehormatan keturunan, keagamaan, profesi, serta jabatan dan kepangkatan yang menjadi sapaan. Selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama judul, karangan, majalah, makalah, serta artikel dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Pada huruf miring dipakai untuk penulisan nama judul, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok baca. Selain itu, dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Pada huruf tebal, dipakai untuk menegaskan tulisan yang sudah ditulis miring, dan dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab atau subbab. Penulisan kata berimbuhan, serta gabungan awalan dan akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Pada bentuk terikat juga ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Pada penulisan kata ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Dan pada kata gabungan, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Dan yang terakhir, untuk penulisan kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ada juga kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you in my next video.